Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wa'asiral muslimin rahimakumullah. Kejujuran adalah fondasi moral dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan runtuh. Tanpa kepercayaan, masyarakat akan dipenuhi dengan kecurigaan dan ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini adalah perintah langsung untuk menjadi bagian dari golongan orang-orang yang jujur. Puasa adalah salah satu latihan yang paling nyata untuk membentuk karakter tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkara dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa inti puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga meninggalkan kebohongan. Jika seseorang berpuasa tetapi masih berdusta, maka esensi puasanya tentu belum tercapai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa puasa disebut sebagai pendidikan kejujuran? Karena puasa adalah ibadah yang sangat personal. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengawasi apakah seseorang membatalkan puasanya secara sembunyi-sembunyi. Seseorang bisa saja minum ketika sendirian dan orang lain tidak mengetahuinya. Namun ia memilih untuk tetap menahan diri karena yakin Allah Maha melihat. Disinilah letak nilai pendidikan kejujuran di dalam puasa, yakni kesadaran bahwa pengawasan Allah jauh lebih kuat daripada pengawasan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa adalah ibadah yang istimewa karena ia melatih keikhlasan dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mampu jujur dalam puasanya, maka ia sedang membangun fondasi kejujuran dalam seluruh aspek hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat realitas kehidupan masyarakat kita hari ini. Kita sering mendengar tentang berita korupsi, manipulasi data, kecurangan dalam perdagangan, bahkan ketidakjujuran dalam dunia pendidikan. Ada yang mencontek saat ujian, dan ada yang memalsukan laporan, dan ada juga yang mengambil hak orang lain. Ironisnya, sebagian dari mereka juga berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa belum sepenuhnya menjadi pendidikan kejujuran dalam diri mereka. Di tempat kerja, kejujuran adalah amanah. Datang terlambat namun mengisi daftar hadir seolah tepat waktu, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, atau tidak transparan dan laporan keuangan, semua itu adalah bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan semangat puasa. Ramadan seharusnya menjadi momentum perbaikan. Jika selama puasa kita mampu jujur pada Allah dalam keadaan tersembunyi, maka setelah Ramadan kita harus lebih jujur dalam kehidupan yang lebih terbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Puasa mengajarkan bahwa integritas itu dimulai dalam diri sendiri. Kejujuran bukan sekedar takut pada sanksi, tetapi lahir dari kesadaran iman. Ketika hati merasa diawasi oleh Allah, maka tangan enggan berbuat curang dan lesan enggan berdusta. Mari kita jadikan puasa sebagai latihan membangun karakter jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam pekerjaan, dan jujur dalam amanah. Akhirnya, mari kita semua berdoa agar puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi benar-benar menjadi madrasah yang mendidik kita menjadi insan yang jujur dan bertakwa. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.